Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, today Indonesia akan memulai perjalanannya menghadapi Arab Saudi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ya. Dan di video kali ini mari kita melihat peluang kita untuk bisa menang melawan Arab Saudi di hari ini, oke? Kita melihat dulu kekuatan yang harus diwaspadai dari Arab Saudi. Tentu saja ya, pemain yang paling berbahaya dari Arab Saudi adalah pemain nomor 10 mereka, Salem Al Dawsari ya, yang pemainnya paling berpengalaman, kapten tim juga sekarang, dan dia main biasanya dari sektor wing kiri, berarti sektor kanan, yang mungkin nanti akan ditempati oleh Sandy Walsh ataupun Kevin Dix. Harus sangat mewaspadai pemain ini ya. Jadi kemudian ada Muhammad Kanu juga yang harus diwaspadai, biasanya dia adalah attacking midfieldnya dari Arab yang juga harus diwaspadai. Dia punya tendangan keras dari luar kotak penalti, dia juga sangat mobile ya, dia juga pemain yang sangat mobile. Jadi Pelu Pesi harus mewaspadai pemain ini gitu ya, Muhammad Kanu. Namun kabarnya gue dapat kabar terakhir, Salam Al Dawsari ini tidak fit ya, katanya tidak fit, sama kayak Ole Romani. Ole Romani juga kan kondisinya tidak fit ya, sama kayak Salem Al Dawsari ini yang dia cedera tapi dia dipaksakan untuk bergabung. Jadi sebenarnya itu salah satu keuntungan juga ya untuk Indonesia, asalkan kita bisa klinis ya dalam memanfaatkan peluang gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi, dan ya sisanya tidak ada yang berbeda dari Arab Saudi ya. Dan sisanya dari Indonesia, timnas Indonesia datang dengan sedikit pincang, tanpa Marcelino yang cedera, tanpa Emil Audero yang cedera, namun Martin Paes sudah bergabung ya. Martin Paes sudah bergabung. Nah, gue juga udah enggak ngelihat Reza Arya ya. Reza Arya kan tadinya dipanggil untuk mengisi kosongan, tapi ternyata Martin Paes bergabung, sehingga yang gue lihat di video ya, hanya ada Martin Paes, Hernando, dan Nadeo. Tidak ada Reza Arya ya. Berarti 3 kiper aja yang dibawa untuk latihan. Kemudian seluruh pemain sudah dalam kondisi fit ya, tapi ya pemain yang dari Eropa mungkin secara kebugaran tidak 100% ya, karena ya terutama untuk Kevin Dix, Jay Itzes yang menjalani pertandingan sebelumnya. Verdong kan tidak bermain ya, Verdong tidak bermain, jadi dia mungkin secara kebugaran jauh lebih baik ya. Kemudian Dean James gitu ya, Dean James juga kan kemarin bermain gitu ya. Mereka mungkin tidak dalam kebugaran yang 100%, tapi gue sangat optimis kita bisa meraih 3 poin. Gue sangat optimis meskipun banyak yang meragukan Indonesia hanya chance-nya hanya 7%, hanya 10% ya. It's okay ya. Tapi secara di atas kertas sebenarnya pemain itu kita yang lebih mentereng gitu ya. Oke, 11 pertama yang kemungkinan besar akan diturunkan mungkin oleh Kluivert, dan menurut gue ya 11 terbaik versi gue juga. Penjaga gawang sudah pasti Martin Paes. Martin Paes gue rasa belum ada tandingannya sampai saat ini karena tidak ada Emil Audero. Tadinya gue pengennya Emil Audero ya, tapi ternyata hanya Martin Paes yang tersedia, hingga Martin Paes yang akan menjadi penjaga gawang. Ditambah dia juga punya memori indah ya di Jeddah. Dia menahan penalti dari Salem Al Dawsari ya di Jeddah, sehingga gue yakin percaya diri dia juga bakal bagus menghadapi pertandingan ini. Kemudian gue akan memakai formasi 4-2-3-1 ya, bukan 5 back, karena 5 back sangat berbahaya menghadapi Arab Saudi kalau permainan kita tidak kompak ya. Itu sangat berbahaya karena menciptakan ruang yang teramat banyak nanti untuk Arab, sehingga gue akan bermain dengan pola 4 back, jadi merapatkan barisan di lapangan tengah. 2 center back kita, gue akan memasang Jay Itzes dan Kevin Dix, dimana Kevin Dix sendiri di Borussia Mönchengladbach itu sekarang pure menjadi center back, sudah tidak lagi menjadi back kanan. Jadi Kevin Dix sekarang sudah berganti menjadi seorang center back, sehingga 2 di belakang itu gue akan pasang Jay Itzes dan Kevin Dix ya di belakang. Kemudian di sektor
Wing kanan tentu saja Sandy Walsh, one and only ya. Tidak ada pilihan lain, gua rasa Sandy Walsh akan mengisi sektor bek kanan. Dan di sektor kirinya gue akan memasang Calvin Verdong ya, Calvin Verdong. Meskipun banyak yang bilang apakah Dean James mungkin sekarang lagi lebih baik dibanding Verdong, tapi gue tetap memasang Verdong ya di sektor kiri. Gitu ya. Oke, kemudian di sektor tengah ya, di sektor tengah gue akan memasang tentu saja duo pivot yang senior ya. Joy Pelupesi dan Tom High ya. Joy Pelupesi sebagai breakernya, Tom High sebagai deep lane playmakernya seperti biasa. Gue rasa dua pemain ini sudah ngeblend ya di lapangan. Tinggal ya apakah mereka bisa bermain 90 menit, karena mereka sudah 30 plus rata-rata ya. Ketiadaan Ivar Jenner sebenarnya cukup berpengaruh ya, karena energi Ivar Jenner itu sangat besar, jauh lebih besar dibanding pemain-pemain yang sudah berumur ini gitu. Jadi ya kita lihat ya. Kemudian di 3 depannya, ini gua ada perspektif lagi yang berbeda teman-teman. Di kanan, gua akan memasang Miliano Jonathans. Gua rasa one and only ya, dia tidak akan tergantikan. Kecuali kalau tiba-tiba Kluivert Egy tiba-tiba yang bermain ya. Ini gue pertanyakan sekali sih kalau Egy yang bermain. Tapi gue rasa Miliano Jonathans kemarin juga sudah bermain lagi di senior ya, di senior Utrecht. Dan mainnya makin sini makin ada peningkatan. Jadi secara level permainan mungkin dia yang paling tinggi ya. Miliano Jonathans akan gue tempatkan di sayap kanan. Di sayap kiri, gue akan memasang Dean James. Murni karena kualitas. Ya, jadi bukan karena pengalaman, bukan karena lain-lain, murni karena kualitasnya yang sedang on fire. Ya, dan kalian lihat aja asis-asisnya dia ya. Pertandingan melawan Panathinaikos itu begitu tajam ya. Dan itu akan sangat berguna untuk timnas Indonesia gue rasa. Kalau dibanding stok yang ada ya, Lili Pali, Beckham Putra. Kemudian siapa lagi yang ada di sektor itu? Yance Sayuri, Yakob. Dean James gue rasa sekarang ada di level yang jauh lebih tinggi dibanding mereka semua. Jadi Dean James gue akan tempatkan di sayap kiri. Ya, karena gua kalau sebagai pelatih, Dean James sedang on fire seperti itu, gue tidak akan sia-siakan terus terang. Gue tidak akan sia-siakan. Jadi Dean James gue akan tempatkan di sayap kiri. Dan di belakang striker di nomor 10, gue akan tempatkan Ragnar Oratmangun. Karena itu adalah posisi aslinya dia. Nomor 10 itu adalah posisi asli dari seorang Ragnar Oratmangun. Jadi Ragnar pastinya akan sangat fluent main di situ ya. Jadi menjemput bola, bermain lebih mobile ya, ke kanan, ke kiri gitu ya, dibanding dia ditempatkan hanya di sayap, ngestak di sayap gitu. Gue akan tempatkan dia di nomor 10. Makanya kemarin itu gue heran ya, kenapa Ragnar tidak ditempatkan di nomor 10. Ya, sekarang gue akan tempatkan Ragnar di nomor 10 di pola 4 back. Ya, gue yakin Ragnar akan sangat berfungsi di nomor 10 sebagai ya attacking playmaker atau sebagai finisher atau sebagai apapun lah. Gitu ya. Karena ketiadaan Marcelino juga ya. Ragnar sebenarnya lebih baik juga dibanding Marcelino ya di posisi itu. Kemudian di posisi striker one and only Ole Romani ya, tidak ada. Gue rasa tidak ada pilihan ya di lini depan, sekalipun Ole tidak fit dan banyak yang meragukan kalau Ole mungkin akan main 15 menit. Tapi karena ini adalah pertandingan yang super genting, pertandingan yang super penting, ya, gue tidak akan menyia-nyiakan kualitas Ole Romani kalau dia memang sudah bisa bermain, sekalipun level fitnessnya ini buruk. Ya, dan mungkin nanti kan bisa diganti menit 60, 70 gitu ya. Kalau dia memang tidak fit kan dia tidak mungkin main 90 menit ya. Gitu. Tapi selama Ole fit, gue akan masukkan dia dari awal. Ya, gue akan masukkan dia dari awal. Kenapa? Supaya dia bisa cepat ngeblend dengan tim. Karena match sharpness dia ini pasti jelek guys. Feeling bermain dia tuh pasti jelek karena dia udah lama gak bermain. Jadi gue akan mainkan dia sejak awal supaya apa? Dia mendapatkan match sharpness-nya dengan cepat. Jadi gue tidak akan mainkan setelah menit 70, 80 karena cukup riskan guys. Kualitasnya tidak akan keluar. Dia butuh menit bermain yang sangat banyak. Gitu ya. Jadi gue akan tetap mainkan Ole Romani dari awal. Gitu ya. Jadi Paes, Itzes, Dix, Verdong, Sandy Walsh, Pelupesi, Haye. Di kanan Miliano Jonathans, di kiri Dean James, di tengahnya Ragnar Oratmangun,
di depannya oleh Romani ya. Jadi itu 11 starting yang mungkin paling ideal menurut gua ya, paling ideal dan paling berkualitas menurut gua. Karena sekali lagi lawan kita adalah Arab, mereka yang paling berpeluang untuk lolos. Kita harus mengeluarkan semua yang terbaik yang kita punya. Oke? Gua harapkan tidak ada blunder dari pemilihan pemain dari Kluivert ya. Mainkan pemain yang memang sedang on fire. Dean James sedang on fire, mainkan. Verdong sedang on fire, mainkan. Itzes mainkan gitu ya. Miliano Jonathan sedang meningkat, mainkan gitu ya. Jadi gua harapkan tidak ada blunder ya dari pemilihan pemain. Oke? Ya kalau ada sedikit perubahan-perubahan mungkin ya bagian dari strategi ya. Oke? Ya gitu ya. Semangat untuk timnas Indonesia. Semoga kita bisa meraih kemenangan menghadapi Arab Saudi malam ini.